Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu dosen pembimbing yaitu Ibu Rina S. Sarullah SH MCL PhD. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa program studi Magister Hukum di Universitas Internasional Batam. Baik, kami Sendik Laksi NPM 2052028 akan mempresentasikan tugas UAS Metodologi Penelitian Hukum, yang mana judul UAS kami yaitu Implikasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Perumahan di Kabupaten Karimun. Insya Allah akan menjadi judul tesis kami nanti. Yaitu baik, kita lanjutkan. Ya, di sini ada latar belakang penelitian, yang mana di sini ada dasolen dan dasen. Kita akan baca yaitu dasolen, harapan seharusnya, yaitu pasal 2 huruf K Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah memberikan landasan agar penyediaan perumahan dan kawasan pemukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang ataupun generasi yang akan datang. Kemudian pasal 3 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman yang menyatakan bahwa perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Baik, itulah dasolen kami, yaitu harapan selanjutnya. Kemudian kita bisa lihat dasennya, yaitu fakta di lapangan, yaitu berdasarkan salah satu situs online yaitu yang ada di Karimun, yaitu http Karimun Today. Developer PT Mega Sedayu Properti Karimun berikan santunan kepada warga rumahnya yang diterjang banjir ataupun lumpur. Yaitu di properti salah satu pemilik di sini perumahan Mega Sedayu, yaitu bahwa terdapat kawasan perumahan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dalam hal pengelolaan limbah yang pada akhirnya menimbulkan pencemaran lingkungan dan banjir. Salah satunya perumahan Mega Sedayu di Ranggam, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri. Kemudian kondisi ini bertentangan dengan amanat pasal 3 ayat F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman yang menyatakan bahwa perumahan dan kawasan pemukiman diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Yang mana kami laksanakan observasi pra penelitian di tanggal 1 Mei 2021, yaitu implikasi hukum pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan di Kabupaten Karimun sesuai judul kami. Baik, lanjut. Di sini kita akan lihat permasalahan penelitian, yaitu 1. Bagaimana peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun dalam pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan terhadap pembangunan perumahan di Kabupaten Karimun. Itu permasalahan penelitian yang pertama. Kedua, apa saja faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun dalam pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan terhadap pembangunan perumahan di Kabupaten Karimun. Ketiga, solusi apa yang diberikan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun
dalam pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan terhadap pembangunan perumahan di Kabupaten Karimun. 3 item yang menjadi permasalahan penelitian dalam tugas UAS kami ini. Baik, lanjut. Kemudian tujuan penelitian, yaitu ada 3 juga. Yang pertama, yaitu menguraikan dan menganalisis peran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan terhadap pembangunan perumahan di Kabupaten Karimun. Kedua, menguraikan dan menganalisis faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawasan dan Pemukiman Kebersihan Kabupaten Karimun dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan terhadap pembangunan perumahan di Kabupaten Karimun. Ketiga, menguraikan dan menganalisis solusi apa yang paling tepat kepada Dinas Perumahan, Kawasan dan Pemukiman dan Kebersihan di Kabupaten Karimun dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan terhadap pembangunan perumahan di Kabupaten Karimun. Itu tujuan penelitian kami. Oke, dilanjut. Kemudian kita melihat di sini yaitu manfaat penelitian. Ada 2, yaitu manfaat dan kontribusi secara teoritis. Yaitu menyatakan bahwa teori efektivitas hukum oleh Bapak Surjono Sukanto, yaitu teori pembangunan berwawasan lingkungan yang dimukakan oleh Suryate Jadiningrat, merupakan teori yang masih relevan dan meneliti serta menganalisis efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun. Sehingga peneliti berikutnya dapat menggunakan teori ini melakukan penelitian selanjutnya. Kemudian manfaat dan kontribusi secara praktis, yaitu bagi Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun dapat memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan yang diakibatkan dari proses pembangunan perumahan di Kabupaten Karimun. Kemudian bagi konsumen, yaitu dapat memberikan edukasi terkait dampak lingkungan yang akan diakibatkan dari setiap pembangunan perumahan di Kabupaten Karimun, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun perusahaan, yaitu developer ataupun perusahaan. Kemudian bagi pelaku usaha perumahan atau developer dapat memberikan referensi hukum khususnya terhadap pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan. Selanjutnya yaitu bagi akademisi, yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas hasanah kepustakaan pendidikan khususnya terkait pengendalian dampak lingkungan dalam pembangunan perumahan, serta menjadi masalah bagi penelitian yang berminat untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan penelitian objek yang berbeda. Itulah manfaat penelitian kami. Baik, lanjut. Kemudian tinjauan pustaka dalam landasan teori, yaitu tinjauan pustaka dan landasan teori. Baik, di sini ada landasan operasional, yaitu definisi dari implikasi perumahan dan kawasan permukiman, pengendalian dampak lingkungan, dan pembangunan perumahan berwawasan lingkungan. Kemudian kita ke kajian konseptual, yaitu tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun. Selanjutnya landasan yuridis, yaitu Undang-Undang Nomor 1 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Oke, kita lanjut hasil penelitian terdahulu, yaitu 1. Rina Mariana Masri Iskandar Muda Wamijaya dengan judul Analisis Dampak Lingkungan untuk Pembangunan Perumahan di kawasan Bandung Utara berbasis model sistem dinamis dalam Jurnal Pemukiman volume 6 nomor 3 November 2011 147 sampai 153. Kedua, Hadi Siswanto dengan judul Pengawasan dan Penerapan Sanksi Hukum bagi pelaku usaha yang tidak memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam Jurnal Lex Administratum volume 8 nomor 2 April sampai Juni 2020. Ketiga, Muhar Juneb dengan judul Penelitian Penegakan Hukum dalam Rangka Penataan Ruang guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam Jurnal Penelitian Hukum de Jure Akreditasi LIPI nomor 740 _AU P2MI LIPI 04 2016. Keempat, Alfian Murdiansah dan Nesya Angrum Adisti dengan judul Penelitian Analisis Yuridis Pasal 98 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kajian terhadap penetapan lokasi perumahan kumuh oleh pemerintah daerah dengan Perda dalam Jurnal Legislasi Indonesia volume 17 nomor 4 Desember 2020. Selanjutnya, kelima, Alsentot Sudarwanto dan Dona Budi Karisma dengan judul Penelitian Omnibus Law dan Izin Lingkungan dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan dalam Jurnal Rex Pinding volume 9 nomor 1 April 2020 ISSN 2089-9009. Selanjutnya yaitu landasan teori. Di sini ada teori efektivitas hukum yang mana Bapak Surjono Sukanto menyampaikan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum bergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, meliputi 1. Faktor hukum, kedua, faktor penegak hukum, ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, keempat, faktor masyarakat, dan kelima, faktor kebudayaan. Selanjutnya, teori pembangunan berwawasan lingkungan Surya T. Jajadiningrat, yaitu bahwa prinsip-prinsip dasar pembangunan berkelanjutan meliputi pemerataan dan keadilan sosial, menghargai keanekaragaman atau diversity, menggunakan pendekatan integratif perspektif jangka panjang. Baik, inilah tujuan tinjauan pustaka dan landasan teori. Lanjut. Kemudian metode penelitian yang kami lakukan yaitu rancangan penelitian, yaitu penelitian empiris atau sosiologis. Selanjutnya objek penelitian, yaitu data primer kami dapatkan wawancara ke Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Kebersihan Kabupaten Karimun, perwakilan pelaku usaha perumahan, kontraktor atau developer, kemudian masyarakat dan Polres Karimun. Selanjutnya data sekunder, bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian kita lanjut bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku. Selanjutnya jurnal dan hasil penelitian. Bahan hukum tersier, yaitu menggunakan kamus hukum. Lanjut, kita masuk ke teknik pengumpulan data. Kami menggunakan yaitu data primer, studi lapangan, wawancara menggunakan purposive sampling. Selanjutnya yaitu semi struktur kepada responden dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Karimun, Dinas Lingkungan Hidup Karimun, perwakilan pelaku usaha perumahan, kontraktor,
dan developer, masyarakat, serta dengan Polres Karimun. Selanjutnya metode analisis data, yaitu menggunakan yuridis kualitatif. Baik, inilah metode penelitian yang kami lakukan. Selanjutnya, demikianlah presentasi tugas metodologi penelitian hukum kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon bimbingan dengan Ibu dosen pembimbing, yaitu Ibu Rina S. Sahrullah SH MCL PhD. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.